Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa Jazapa. Gen Z, pesan buat Anda. Saat ini Anda dapat mendownload dan membaca, mempelajari, menyelidiki Tanakh atau Perjanjian Lama. Kalau di kekristenan Perjanjian Lama, kalau di buku asli di Yudaisme Tanakh sama, isinya sama, dan Injil dalam bahasa aslinya, sekaligus terjemahan interliniernya dengan sangat mudah untuk Gen Z, karena Anda orang yang terbiasa dengan yang berhubungan dengan perangkat yang online, entah itu sosial media, entah itu program-program atau situs-situs. Anda sudah terbiasa, maka Anda bisa dengan mudah mendapatkan itu semua melalui internet. Anda semua bisa membaca sendiri bagaimana teks tertua di Tanakh yang 2200 tahun yang lalu, yang berasal dari Laut Mati, naskah Laut Mati, atau yang biasa dikenal dengan Dead Sea Scrolls. Bagaimana naskah-naskah itu bisa menguak apa saja yang terjadi di dalam masa-masa hidup Yesus Kristus. Anda bisa membacanya. Jika Anda seorang yang sudah pernah membaca Tanakh dan Injil kanonik maupun tulisan-tulisan ekstra kanonik kuno, baik ekstra kanonik Yudaisme maupun ekstra kanonik kekristenan, jika Anda sudah pernah membaca itu, maka Anda akan melihat betapa tulisan-tulisan di dalamnya itu menggambarkan bangunan teologi yang sangat jelas. Bangunan teologi di mana tokoh utama, tokoh sentral dari semua tulisan itu adalah Adonai, Allah, YHWH, yang biasa disebut Adonai, tapi orang Samaria mungkin menyebutnya Yahweh. Tulisan tetragrammaton YHWH, sosok Allah itu sangat digambarkan sebagai tokoh sentral. Nah, Anda akan melihat bahwa di dalamnya Adonai itu sangat aktif. Kemudian Anda melihat bahwa tulisan-tulisan di dalam Tanakh maupun ekstra kanonik gitu, semuanya terstruktur, sangat tematis, terstruktur dan kronologis. Kemudian kaya akan konteks. Konteks itu maksudnya menceritakan sekeliling di mana tulisan itu dibuat atau ditulis, menceritakan hal-hal yang ada di sekelilingnya, menceritakan konteksnya. Tulisan itu sudah mengandung konteks yang sangat kaya, makanya tidak perlu membutuhkan banyak tafsir-tafsir, tidak perlu membutuhkan banyak pembelaan-pembelaan, tidak perlu membutuhkan banyak dukungan-dukungan lain, karena tulisan itu sendiri sudah kaya dengan konteks. Saudara bisa baca untuk Gen Z, Anda yang muda, yang perkasa, yang pikirannya rasional, silahkan Anda download, Anda lihat di internet tentang bagaimana apa yang ada di dalam tulisan itu. Jadi begitu kronologis dan kaya akan konteks, sehingga tidak membutuhkan banyak lagi tafsir untuk mengerti, untuk memahaminya. Tanakh dan Injil itu adalah peristiwa bersambung, dan tema sentralnya yaitu adalah bahwa Allah, YHWH itu, Adonai itu adalah pencipta dan penguasa semesta. Dia yang menciptakan dan memelihara. Dia melakukan aksi pemeliharaan. Namun ketika pemberontakan manusia itu terjadi, kalau Anda baca di kitab Beresit atau di kitab Kejadian, maka inisiatif untuk melakukan aksi penyelamatan, aksi mesianik berupa aksi penyelamatan itu sudah dimulai oleh Allah. Jadi Allah lah yang memiliki aksi, inisiatif, aksi penyelamatan itu. Dan aksi mesianik yang kekal terhadap dunia yang sudah berada dalam kuasa dosa itu dilakukan oleh Sang Mesias, Ha-Masyiah,
yang dijanjikan sejak dari permulaan, dan seluruh nabi-nabi mengatakannya bahwa Mesias itu akan berupa hamba yang menderita, Maka murid-murid itu bisa celik ketika mereka sudah bertemu dengan Tuhannya yang bangkit dari maut. Kenapa harus terjadi maut? Karena dinubuatkan Mesias itu adalah hamba yang menderita, tetapi dia dibangkitkan oleh Allah sebagai aksi mesianik terbesar, yaitu penyelamatan. Nah, banyak lagi tulisan-tulisan Yahudi dari abad kedua ya, hingga abad ke-10 Masehi, yaitu Midrash, Mishnah, Targum, kemudian Pirkei, dan lain-lainnya yang bisa Anda akses langsung, instan, di internet, di situs-situsnya, sehingga Anda akan mengetahui bahwa dalam konteks geografis dan sejarah, tulisan-tulisan tersebut itu menjadi sumber dari banyak tulisan-tulisan berikutnya. Jadi kalau Anda mau membaca buku suci, jangan berangkat dari buku suci yang paling muda, berangkat dulu dari yang paling awal, yang tertua, baru saudara runut, terus baca dari Tanakh, ekstra kanoniknya Yudaisme, Injil, ekstra kanoniknya kekristenan, baru terus. Maka saudara akan melihat apa benang merah sesungguhnya dari aksi mesianik itu. Nah, kalau saudara ingin melihat seperti apa situs-situsnya, maka ini contohnya adalah biblehub.com. Di sini bisa dipilih, di sini pasalnya, di sini nama bukunya, ya, di sini chapternya, babnya. Kemudian nanti setelah Anda pilih chapternya, Anda bisa juga, ini chapter Anda bisa pilih ayatnya. Tapi kalau pilih chapter langsung seperti ini. Di sini ada Anda pilih interlinear. Di sini ada tulisan interlinear ya. Interlinear ini klik gitu, maka yang muncul seperti ini. Ada tulisan fonetik dari tulisan Ibrani, Ibraninya hurufnya ini, kemudian fonetiknya atau bunyinya itu yang ini, yang atas. Sedangkan yang di bawah adalah terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau saudara ingin yang benar-benar murni, maka ini yang tidak pernah berubah. Tulisan aksara atau huruf Ibraninya ini yang tidak pernah berubah. Kalau terjemahan mungkin bisa mengikuti zaman berubah ya, dirubah karena zaman berubah ya, otomatis kata-kata juga berubah. Tapi kalau aslinya, huruf aslinya Anda baca yang ini, yang berwarna hitam ini tidak pernah berubah sepanjang masa. Karena ini dari dulu diingat atau dihafal, kemudian dituliskan ribuan tahunan yang lalu ya, mulai zamannya Musa. Jadi ini sudah ditulis 3600-an tahun, diingat dulu pertama, kemudian dituliskan dan disalin terus dengan metode gematria atau pembobotan dari masing-masing huruf, sehingga nanti di ujungnya itu ada angka. Setiap disalin harus dicocokkan angkanya sama apa enggak gitu. Kalau enggak sama ya berarti salinannya salah, harus dikoreksi dengan metode yang seketat itu. Ini adalah biblehub.com. Kemudian Anda bisa lihat di sini, kalau Anda mau ingin buku baca yang ekstra kanonik yang Yudaisme, Anda bisa baca di sini. Ini ada Mishnah, ini ada Midrash ya, yang semuanya adalah di atas tahun 500, kurang lebih mulai 500 ke atas. Itu mulai ada yang paling sederhana, tapi yang paling gencar banyak sekali tulisan yang tulisan Mishnah, Midrash itu yang sangat banyak penulis ya, banyak dilakukan penulisan itu sekitar tahun 900, tahun 1000 ya. Tapi tradisi lisannya jauh lebih tua dari itu. Nah, saudara bisa lihat di sini. Kalau Anda mau lihat Midrash Pirkei juga ada di sini. Ya, ini ada Kabalah, ada Halakah, Anda bisa lihat. Kemudian satu lagi di sini adalah situs yang namanya Hebrew Greek Bible.online ya, bukan .com, .online. Hebrew Greek Bible.online. Di sini Anda bisa dengarkan seperti apa bunyi dari tulisan atau aksara Ibrani itu. Misalkan ini kalau kita lihat ya, ini yang di upload, yang di load itu, yang dimasukkan ke sini adalah Kejadian 1 ya. Ini kan Kejadian pasal 1. Kemudian kalau kita play, maka dia akan seperti ini.
וירא אלוהים את האור כי טוב. Nah, kalau kita mulai dari yang pertama, dari yang Kejadian 1 pasal 1, ini ke 1 dan 1 ya. Kejadian 1, ini pilih yang 1. Oke, lalu kita play, maka dari awal dia baca. את עוץ בכורו, ואת בוז אחיו, ואת כבואל, ואת כסד, ואת חזור, ואת פילדש, ואת ידלף, ואת בית. Anda bisa dengarkan suaranya, bunyinya yang diucapkan oleh penutur asli Yahudi, penutur asli orang Israel. Untuk Gen Z, jangan berhenti pada tradisi, jangan berhenti pada kebiasaan-kebiasaan lama. Cari sumber-sumber asli, kejar sumber-sumber asli itu, dan belajar dari mulai awal. Tuhan memberkati.